studinya menunjukkan kalau organisasi, tapi kuncinya di kepemimpinan ya. Iya, leader. Kalau misalnya organisasi yang punya leader perempuannya diversified, Iya. cukup ada, itu kinerjanya secara jangka panjang lebih baik. Mendengar nama OCBC NISP, tak lupa dengan sosok Parwati Suryaudaya. 15 tahun memimpin perusahaan, ia berhasil mengerek saham NISP lebih dari 118%, juga memantapkan posisi NISP sebagai top 10 bank di Indonesia. Tak hanya itu, bank yang bermula dari sebuah kantor di Bandung ini juga tumbuh asetnya rata-rata 14,6% selama 1,5 dekade. Dengan mewarisi semangat dari orang tuanya, tidak ada yang tidak bisa, #TAYTB, Parwati juga berhasil mendobrak asumsi perempuan yang selalu dinomorduakan di dunia kerja. Seperti apa sosoknya? Saksikan lebih dekat dalam Leaders Talk. Ini Bu, kita obrolannya ringan sih Bu, seputar pribadi Ibu juga gitu dan pemberdayaan perempuan sendiri gitu. Mungkin diawali dengan aktivitas atau rutinitas Ibu ya. Kalau hari-hari itu bangun tidur ngapain aja Bu? Ini sudah lebih dari 10 tahun terakhir nih kalau bangun pagi nih langsung olahraga. Langsung olahraga, jadi olahraganya karena diarahkan dokter hanya boleh renang sekarang. Oke. Jadi pagi-pagi dingin-dingin udah berenang sambil melihat matahari terbit ya Mas. Iya. Jadi awalnya seperti itu, berenang, kemudian ya makan pagi singkat, kemudian langsung kantor. Jadi karena saya suka untuk tiba di kantor tuh masih awal ya. Masih awal. Jadi macetnya bukan hanya, jangan macetnya cuma hanya di luar, tapi juga di dalam gedung ya. Jadi biasa sebelum jam 7 udah tiba di kantor sih. Luar biasa. Ini sebagai perempuan pemimpin juga ya Bu ya. Mengapa Ibu juga kita lihat juga concern terhadap pemberdayaan perempuan sendiri gitu Bu. Apa alasannya Ibu menaruh perhatian ke sana? Karena kami melihat bahwa ini bukan bicara keadilan atau satu lebih baik dari yang lain ya, sama sekali tidak. Jadi kalau kita bicara kesetaraan gender itu kan perempuan tidak lebih baik dari laki-laki, laki-laki tidak lebih baik dari perempuan, tapi mereka berbeda dan saling mengisi gitu. Betul. Nah, jadi untuk itu kami melihat bahwa ini sesuatu yang kalau bicara dampak untuk negara, dampak untuk keluarga tuh studinya banyak ya Mas. Saya banyak mendapatkan materi-materi itu. Contohnya yang terakhir World Bank itu menunjukkan kalau perempuan keterlibatannya dalam ekonomi sama setara dengan pria, itu GDP naik ekstra 20%. Jadi bukan sesuatu hal yang kecil. Kalau di Indonesia kan sekarang kalau nggak salah perempuan itu dari jumlah tenaga kerjanya yang bekerja itu sekitar 53%-an. Betul. Sedangkan pria tuh 82% kalau nggak salah ya. Nah, jadi katanya kalau misalnya setara, lebih mendekati lagi, itu GDP-nya akan naik lebih besar. Jadi kalau kita bicara peran keterlibatan perempuan itu adalah baik untuk ekonomi Indonesia keseluruhan. Dan juga saya dengar juga di berbagai forum, kalau misalnya perempuan itu juga turut mendukung perekonomiannya, di keluarga itu pendidikan anak menjadi lebih baik, kan kesejahteraan keluarga meningkat ya. Betul. Kemudian juga pendidikan lebih meningkat, lebih baik semuanya ya, termasuk untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi saya sebagai perempuan betul-betul ingin mengajak gitu ya bahwa kesetaraan gender ini, keterlibatan perempuan lebih ini bukan hanya isu sosial, bukan sama sekali bukan, tapi it's the right things to do ya untuk semua ya. Mungkin kan banyak orang juga berpandangan perubahan besar dimulai dari hal kecil atau dari dalam gitu Bu. Kalau Ibu sendiri kan sebagai pemimpin di bank, salah satu bank terbesar juga, bagaimana gaya Ibu untuk turut semakin melibatkan perempuan gitu di dunia kerja gitu? Perbankan ini memang relatif sejak awalnya lebih banyak perempuan. Jadi kalau kita lihat total populasi di OCBC NISP ini lebih dari 50% perempuan Mas. Di level senior managementnya, jadi menengah atas itu kira-kira 45-46%-an perempuan. Di level direksinya
4 dari 9 sudah perempuan. Jadi dalam hal ini, tapi kita boleh dikatakan cukup unik ya. Kayaknya nggak semuanya seperti itu. Karena biasa banyak juga kebocoran-kebocoran. Misalnya di populasinya bisa 55% lebih perempuan, tapi mungkin di atasnya cuma 1 atau 2 dari 10 misalnya. Nah, memang banyak kebocoran istilahnya. Jadi yang kita lakukan adalah pasti kesetaraan gender itu bukan hanya dari pemberian pekerjaan, tapi juga terutama apa kalau misalnya performance management itu harus meritocracy base ya. Jadi betul-betul yang mampu yang mendapatkan promosinya atau mendapatkan peluang barunya gitu loh. Dengan meritocracy itu kan orang merasa lebih termotivasi lagi. Tapi di samping itu juga kami juga mendukung ya, karena kan katanya perempuan kan tetap kalau soal hamil, melahirkan, menyusui kan nggak bisa dikuasakan. Jadi harus ditunjang dalam masa-masa seperti itu. Sehingga kami juga ada sarana-sarananya ya. Baik dari sarana fisik di kantornya, kemudian juga sarana bagaimana membantu untuk bisa mendukung keluarga, kebutuhan anak-anaknya dan sebagainya. Nah itu kita adakan di situ. Dalam hal tadi Mas tepat sekali stereotyping pekerjaan ya, kita juga jangan sampai mengkotak-kotakan. Jadi kalau perempuan pasti tugasnya public relations, hubungan dengan kelembagaan. Kayaknya enggak ya. Maksudnya banyak juga loh pria yang bagus gitu kan, public relations. Kalau perempuan hanya bagiannya SDM, jangan seperti itu. Kami percaya harus tadi dibuka hanya yang terbaik yang ada di posisi itu, dan semuanya betul-betul berbasis pada prestasi dan kinerjanya gitu ya. Saya rasa kita semua juga sepakat ya, peran perempuan terhadap ekonomi dan bisnis secara umum di Indonesia semakin besar ya pertumbuhannya setiap tahun. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri yang Ibu rasakan, bagaimana Bu, peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Kalau tadi besaran ekonomi jelas ya, GDP kontribusinya. Dan kalau kita lihat studi yang lebih di level organisasi ya Mas, ini studinya banyak. Ada dari McKinsey, dari Bank of America dan sebagainya. Studinya menunjukkan kalau organisasi, tapi kuncinya di kepemimpinan ya. Kalau misalnya organisasi yang punya leader perempuannya diversified, cukup ada, itu kinerjanya secara jangka panjang lebih baik. Jadi ada studi yang menunjukkan 15% lebih tinggi return on equity-nya, ada yang studi menunjukkan 25% lebih tinggi dari angka average. Jadi studi betul-betul menunjukkan bahwa ini bukan urusan keadilan loh, bukan urusan sosial loh, enggak. Secara kinerja, secara ekonomis itu nyata gitu loh. Jadi kita selalu mengatakan itu it's not only the right things to do, tapi the smart thing to do gitu ya Mas ya. Nah dan kontribusi ini pun rasanya semakin real kalau kita melihat contohnya, memang perempuan bisa aja sama laki-laki misalnya. Kita juga melihat satu studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa leadership perempuan itu tidak kalah dibandingkan laki-laki. Tadi ya, berbeda. Jadi kalau laki-laki dalam hal teknis yang sifatnya lebih wired itu mereka mungkin lebih mampu. Tapi kalau dalam hal mengembangkan anak buahnya, dalam hal mengayomi, dalam hal beradaptasi dengan perubahan, itu perempuan kayaknya lebih unggul sedikit. Maka tadi saya bilang, enggak lah, udah bukan satu lebih baik dari yang lain, tapi setara. Kalau bisa saling melengkapi itu alangkah indahnya dan menjadi lebih bagus untuk semua gitu. Kalau dimulai dari OCBC sendiri ya, Bu, salah satu yang paling concern juga terhadap pemberdayaan perempuan gitu. Kalau nggak salah banyak juga program seperti saya pernah dengar Women Warrior juga. Boleh diceritain sedikit mungkin latar belakangnya dan visinya dengan program itu apa sih? Jadi itu kita mendapatkan di awal 2020, saya ingat soalnya pas sebelum COVID. Itu dari Gender Bond pertama di Indonesia. Jadi pembiayaan untuk UMKM perempuan dan kami mendapatkan dana dari IFC, anak dunia, World Bank ya. Dan di situ sebelumnya itu memang prosesnya itu menarik. Waktu awalnya waktu mereka approach kita, apa bedanya pengusaha perempuan sama laki-laki? Udah susah membedakan, kan sama aja. Terus mereka menunjukkan berbagai studi bahwa satu, kebutuhan pengusaha perempuan itu beda dengan laki-laki. Jadi karena mereka kan punya peran ganda tuh ya. Jadi kebutuhannya beda. Yang kedua,
Ternyata studi menunjukkan bahwa risiko UMKM perempuan itu lebih baik dibandingkan UMKM laki-laki. Tercermin dari tingkat risiko kredit macetnya. Oke. Jadi secara risiko lebih baik, kebutuhannya berbeda, potensinya apalagi di Indonesia itu kan UMKM itu 60% kalau nggak salah ya. Dan sebagian besar itu perempuan yang memilikinya. Jadi secara potensi pasar jelas, secara risiko lebih baik, kebutuhannya beda. Nah terus kita mencoba hal itu dan ternyata memang menarik sekali ya. Waktu didalami, emang beda kebutuhan perempuan. Kalau pengusaha laki-laki cukup diberikan pembiayaan, bisa jalan sendiri, ada networkingnya. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Makanya kita membuat solusi itu dengan 3 alur gitu ya. Yang pertama pasti soal kebutuhan keuangannya ya, itu harus kompetitif dan sebagainya. Di sisi lain juga, ada kebutuhan yang lain karena dari perpajakannya, akuntansinya, kalau nanti mau masuk sosial media, bagaimana caranya, mau masuk e-commerce, bagaimana caranya, itu kita pun membuat pembekalannya. Di samping lain, tadi kan perempuan multifungsi ya, udah pengusaha, harus ibu rumah tangga gitu kan, harus merawat anak dan sebagainya, itu pun kita pastikan kemudahan untuk layanannya. Makanya dengan sekarang mobile banking dan sebagainya, mereka betul-betul bisa mengatur transaksi pribadinya, transaksi perusahaannya secara terpisah, tapi di mana saja dan kapan saja. Ya itu yang kita bantu juga. Dan yang ketiga itu tadi perempuan itu perlu komunitas gitu ya, network untuk saling mendukung, saling tukar cerita, tukar pengalaman, saling melengkapi gitu loh. Nah itu kita buat juga komunitasnya, kemudian juga pembekalan-pembekalan ya. Ada training-training, bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Menarik. Saya penasaran sih, mungkin pemikiran Ibu tentang pemberdayaan perempuan ini mungkin juga sedikit banyak terpengaruh dari keluarga mungkin ya, dari mungkin bagaimana orang tua dulu menanamkan nilai-nilai bahwasanya mungkin kalau orang dulu bilangnya domestic work ya, perempuan di kotak-kotakan masih mungkin zaman dulu ya. Mungkin kalau di keluarga sendiri dulu orang tua gimana sih Bu mendidik? Oke. Sebelum saya menjawab itu tadi mau menyambung komentar Mas Yosi ya. Di keluarga pun dikotak-kotakan. Rasanya itu memang salah satu akar permasalahan kenapa sampai sekarang kesetaraan gender itu lambat pertumbuhannya ya. Karena kan nggak bisa lah di organisasi sudah setara tapi tidak mulai dari keluarga. Jadi keluarga itu memang menjadi sangat penting. Di keluarga pun jangan mengkotak-kotakan gitu loh. Tadi kan hanya yang bisa dilakukan perempuan kan hanya hamil, melahirkan, menyusui. Selebihnya harusnya bisa di-share. Dan saya sebagai seorang ibu dari 4 anak, saya bisa mengatakan bahwa membesarkan anak, mendidik anak, bermain bersama mereka dengan segala macam kehebohannya itu adalah suatu hal yang paling indah ya di dunia ya, gitu loh. Jadi alangkah sayangnya kalau para bapak-bapak ini tidak punya kesempatan yang sama. Jadi itu nyambungan saya itu. Oke. Kalau saya di keluarga seperti apa? Saya sangat bersyukur di keluarga itu sejak awal saya selalu dididik bahwa laki-laki dan perempuan setara. Anak laki, anak perempuan itu dari kecil tuh udah ngiyang terus. Pendidikannya harus tinggi-tingginya dan harus sama. Gak ada tuh anak perempuan sampai SMA setelah itu kawin, gak ada. Pokoknya kamu harus belajar tinggi-tingginya, nanti kamu harus bisa cari uang sendiri dan sebagainya. Dari kecil. Bukan hanya prinsip pendidikan, tapi kegiatan juga sama. Dulu kan ayah saya tuh awalnya gemar sekali olahraga ya. Jadi tapi tidak dibedakan. Kalau anak perempuan hanya boleh main boneka gitu, nggak ada. Anak laki juga silahkan main boneka gitu kan. Anak perempuan naik gunung harus bisa gitu kan. Olahraga, segala macam olahraga, bela diri semua juga harus bisa. Jadi segala kegiatan juga nggak pernah dibedakan. Di benak saya hal seperti itu sesuatu yang semua orang kayaknya seperti itu. Saya baru sadar waktu saya dengar anak saya. Anak saya laki-laki, dia punya teman perempuan. Anak perempuannya itu pintar sekali. Sekolah di sekolah yang terbaik di Amerika. Dia mau dari S1, mau meneruskan S2. Pesan orang tuanya, ini ibunya loh yang mengatakan, yang membuat saya lebih sedih lagi. Kamu jangan sekolah tinggi-tinggi, jangan pintar-pintar. Nanti siapa yang mau sama kamu? Nanti kamu gimana cari suaminya? Hari gini masih ada yang bicara seperti itu. Makanya saya bilang, aduh saya bersyukur sekali punya orang tua yang seperti itu. Kemudian saya jadi nanya, karena mendengar itu saya tanya sama ibu saya, karena ayah saya meninggal
2,5 tahun yang lalu. Kenapa kita dididik sejak kecil disetarakan laki perempuan? Kenapa mami nggak pernah bedakan sih anak laki sama anak perempuan dari kecil? Dia bilang, itu karena apa yang saya alami. Ibu saya umur 17 tahun sudah punya anak. Jadi dia bilang, saya hanya cukup lulus SMP, pesan dari orang tua, nggak usah lulus SMA, kawin aja. Tugas perempuan kan itu kan, ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu loh. Dari situ saya sangat sedih dan saya merasa jangan sampai ada anak-anak perempuan saya yang disia-siakan. Kita diberikan begitu banyak kemampuan, talenta, jangan disia-siakan. Gitu loh. Tapi tetap orang tua saya selalu pesan juga, kamu boleh bekerja seperti apapun, tapi pasti anak, keluarga tetap harus tanggung jawab. Oke. Mungkin ada momen atau nilai-nilai yang paling terkesan dari ayah mungkin Bu, waktu itu, yang sampai sekarang tuh ya dijalani gitu, diimani setiap hari. Kalau dari ayah dan ibu juga sih. Iya. Saya ingat waktu itu ada masalah di pekerjaan dan muka saya itu pasti panjang banget, udah kayaknya nggak ada jalan keluar gitu ya, kayaknya dunia udah mau kiamat. Dan ayah saya waktu masuk, dia bukannya aduh kasihan kamu, aduh, dia malah ketawa gitu loh. Kenapa kamu masalah ya? Iya, udah ketawa, dia bilang kamu tuh mesti bersyukur katanya kamu punya masalah. Asik. Kenapa? Karena artinya kamu lagi diuji. Kalau kamu udah diuji kan kamu naik kelas kan, sama kayak orang sekolah kan. Jadi kamu kalau punya masalah itu kamu harus asik, sikapi dengan positif. Jadi itu yang terus terngiang-ngiang ya. Jadi itu juga saya tularkan pada anak-anak saya. Kamu kalau punya masalah tuh kamu mesti seneng. Artinya kamu lagi diuji untuk nanti kalau kamu lulus kan bisa punya tanggung jawab yang lebih besar gitu loh. Dan orang tua juga selalu mengingatkan ya, apa-apa itu semua harus selalu dengan niat yang paling baik dulu. Ya, kalau niatnya baik kan insya Allah selalu diberikan yang terbaik ya. Dan kalau melakukan sesuatu itu jangan pernah mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Pokoknya lakukan semua. Kan semangatnya tidak ada yang tidak bisa ya. Kalau kita melakukan yang terbaik, apapun hasilnya nanti kita syukuri ya. Karena jadi kan nggak ada penyesalan ya. Saya udah niat terbaik, lakukan dengan terbaik. Apapun hasilnya itu memang jalannya gitu. Mungkin kita pikir hari ini kok hasilnya seperti ini ya, jangan-jangan 2-3 tahun kemudian untung dulu hasilnya seperti ini ya. Dan itu sering terjadi sih sekarang, jadi itu yang saya ingatkan selalu ya.